Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu. Wilayah Kabupaten Boyolali dilewati jalan negara yang menghubungkan Semarang, Solo. Jalur ini merupakan jalur yang berbukit-bukit, khususnya di utara kota kabupaten sampai kota kecamatan Ampel. Jalan provinsi yang menghubungkan kota Boyolali dengan kota Klaten merupakan jalan yang menghubungkan Boyolali langsung ke Yogyakarta. Selain itu, terdapat jalan kabupaten yang menghubungkan Boyolali dengan kota Sragen lewat kecamatan Karanggedi. Ada juga yang menghubungkan Boyolali dengan Mungkit, Muntilan, dan Magelang melalui selopas yang melintasi celah di antara Gunung Merapi dan Merbabu. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang asal-usul nama kota Boyolali. Untuk itu jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini segera subscribe agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Untuk itu, mari kita simak sejarah asal-usul nama kota Boyolali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita semua suatu kenikmatan yang luar biasa sehingga kita pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian. Masih dalam acara Napak Tilas. Pada kesempatan kali ini kami berada di kota Boyolali untuk menelusuri jejak-jejak sejarah misteri asal-usul nama kota Boyolali. Ini kami berada tepat di depan pendopo alun-alun Kidul yang lokasinya ada di tengah kota Boyolali. Perlu diketahui bahwa setiap kota selalu ada historinya. Sehingga dengan histori tersebut bisa lahirlah kota yang dimaksud. Begitu juga dengan kota Boyolali ini yang penuh akan misteri sejarah yang perlu kita ketahui. Dengan mengetahui sejarah tersebut, kita menjadi lebih cinta dan lebih bisa menjaga dari hal-hal yang akan memperkeruh kota tersebut. Baiklah pemirsa sekalian, marilah kita lanjutkan liputannya. Salam spiritual. Asal-usul nama kota Boyolali. Sejarah terjadinya kota Boyolali sangat berkaitan dengan sejarah kehidupan
Kiai Ageng Pandanarang, seorang bekas Bupati Semarang pada abad 16 yang ingin pergi ke Jabalkat di Tembayat bersama istri dan anaknya. Adapun cerita selengkapnya adalah sebagai berikut. Ki Ageng Pandanarang atau Tumenggung Notoprojo adalah seorang bekas Bupati Semarang. Menurut ramalan Sunan Kalijaga, Kiai Ageng Pandanarang di kelak kemudian hari akan menjadi wali penutup menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang telah dibunuh oleh Wali Songo karena menyebarkan agama Islam yang menyimpang. Diceritakan pada suatu ketika Ki Ageng Pandanarang bermaksud pergi ke Jabalkat di Tembayat bersama istrinya yang bernama Nyai Ageng Kaliwungu atau Nyai Ageng Karakitan beserta seorang putranya yang bernama Pangeran Jiwo. Di dalam perjalanannya itu seringkali Nyai Ageng tertinggal di belakang dengan putranya. Ketika Kiai Ageng sampai di hutan Tarataban, tiba-tiba datang 2 orang penyamun menghadang perjalanannya. "Berhenti, serahkan semua barangmu atau nyawamu akan melayang," bentak kedua penyamun itu dengan kasarnya. Ki Ageng Pandanarang hanya bisa mengelus dada melihat kelakuan kedua penyamun itu. Bagi Ki Ageng yang sangat sakti, kedua penyamun itu bukanlah merupakan rintangan yang berarti, tetapi tiba-tiba saja Ki Ageng mempunyai gagasan untuk menyadarkan istrinya yang masih belum bisa melepaskan diri dari kehidupan duniawi melalui kedua penyamun itu. "Kalau yang hendak kamu minta adalah benda-benda berharga, aku tidak membawa. Namun istriku yang berjalan di belakang membawa tongkat yang isinya emas berlian yang tidak habis kamu pakai seumur hidupmu. Tapi ingat pesanku, hanya hartanya saja yang boleh kamu ambil, sementara istriku dan anakku jangan." Ki Ageng Pandanarang berlalu meneruskan perjalanan. Kedua penyamun itu seperti tersihir, membiarkan saja Ki Ageng Pandanarang pergi. Namun selang beberapa lama, tampaklah Nyi Ageng Pandanarang beserta putranya hendak melewati jalan itu. Kedua penyamun itu segera bersembunyi di balik pohon, dan begitu Nyi Ageng lewat di samping pohon, maka secepat kilat kedua penyamun itu segera merampas tongkat yang berisi emas berlian itu. Nyi Ageng yang sama sekali tidak menduga akan datangnya malapetaka itu hanya bisa mengutuki kedua penyamun itu dan meratapi nasibnya. Kedua penyamun yang telah berhasil merampas tongkat Nyi Ageng menjadi begitu terbelalak matanya melihat banyaknya emas berlian yang tersimpan di dalam tongkat itu. Namun dasar watak kedua penyamun itu rakus dan tak pernah puas dengan apa yang mereka dapat. Keduanya pun menjadi menginginkan yang lebih. Keduanya berpikir kalau baru tongkatnya saja isinya emas berlian, apalagi pakaian dan bekal yang dibawanya tentulah isinya lebih banyak lagi. Akhirnya kedua penyamun yang rakus itu berniat merampas semua yang dibawa oleh Nyi Ageng Pandanarang. Sementara itu, saat kedua perampok itu berniat merampok Nyi Ageng lagi, jauh di depan yang jaraknya puluhan kilometer, Ki Ageng Pandanarang sedang menanti kedatangan istri dan anaknya dengan duduk di atas sebuah batu besar. Setelah kian lama dinanti tak kunjung datang, Ki Ageng berkata, "Boyo wis lali wong iki,
diantu-antu ora enggal teko. Dalam bahasa Indonesia, apakah sudah lupa orang ini dinanti-nanti tidak kunjung datang? Tempat di mana Ki Ageng sedang duduk menanti kedatangan istri dan anaknya itu kemudian disebut Boyolali sesuai dengan perkataan Ki Ageng yang diucapkan dengan serta-merta. Ki Ageng yang merasa tidak enak perasaannya kemudian bermaksud mengetahui istri dan anaknya, maka hanya dengan menyilangkan kedua tangannya di dada, Ki Ageng sudah berada di tempat istri dan anaknya yang saat itu hendak dipaksa oleh kedua penyamun. Ki Ageng Pandanarang kemudian menjadi marah, maka seketika itu juga kedua penyamun itu disabda atau dikutuk menjadi orang dengan kepala domba. Kedua penyamun itu menjadi menyesal sekali, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Segalanya telah terjadi. Namun Ki Ageng tidak hanya memarahi kedua penyamun itu saja, tetapi juga istrinya. Kamu orang tiga salah semua. Nyai sudah aku pesan agar tidak membawa barang-barang berharga, tetapi Nyai nekat membawa segala macam perhiasan, maka itulah akibatnya. Dan kamu dua orang penyamun, sudah aku pesan agar mengambil tongkat istriku saja yang berisi perhiasan, namun kalian berdua malah tidak sopan kepada istriku, maka sudah sewajarnya kamu menerima hukuman itu. Maka jadilah tempat itu di mana Nyai Ageng dihadang oleh dua orang penyamun itu sebagai desa Salatiga, dari kata salah tiga yang ada hingga saat ini. Para subscriber, pemirsa channel Spiritual 21 yang berbahagia, pesan dari cerita tersebut yaitu agar orang tidak selalu hanya memikirkan kekayaan saja. Di samping itu juga mengajarkan agar orang tidak rakus serta tamak dan bisa bersyukur dengan apa yang telah diterima. Begitulah persembahan kita kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.